Alkisah, di daratan India yang kaya akan budaya dan sejarah, tersebutlah seorang raja agung bernama Harishchandra. Beliau adalah keturunan dinasti Surya, Surya Vamsha, sebuah garis keturunan yang dihormati dan disegani. Nama Harishchandra sendiri memiliki makna yang mendalam. Hari berarti singa atau juga merujuk pada Dewa Wisnu, dan Chandra berarti bulan. Maka, namanya dapat diartikan sebagai ia yang memiliki kemegahan laksana bulan atau ia yang cemerlang dan agung. Ada pula yang menafsirkan namanya sebagai memiliki kemuliaan emas. Makna ini begitu selaras dengan pribadinya yang luhur, adil, dan bijaksana dalam memimpin kerajaan Ayodhya. Rakyat hidup dalam kedamaian dan kemakmuran di bawah naungan pemerintahannya yang penuh welas asih. Raja Harishchandra dikenal di seluruh penjuru negeri, bahkan hingga ke Kahyangan, sebagai sosok yang tiada banding dalam hal kejujuran dan ketaatan pada dharma atau kebenaran. Ia adalah perwujudan dari seorang pemimpin ideal yang selalu mendahulukan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan pribadi. Sifatnya yang teguh memegang janji dan sumpahnya menjadi buah bibir dan teladan. Dewi Taramati, permaisurinya, adalah pendamping yang setia dan berbudi luhur, serta putra mereka, Rohidas atau Lohitashwa, adalah pangeran yang cerdas dan berbakti. Keluarga kerajaan ini hidup dalam kebahagiaan dan kehormatan, menjadi simbol dari kesempurnaan dan keteladanan bagi seluruh rakyat Ayodhya. Keagungan nama Raja Harishchandra tidak hanya dikenal di kalangan manusia, tetapi juga menjadi perbincangan di antara para dewa dan resi. Para dewa di Swargaloka sering mendengar pujian atas keteguhan hatinya dalam menjalankan kebenaran. Resi Viswamitra, seorang resi agung yang dikenal memiliki kekuatan tapa yang luar biasa, suatu ketika mendengar percakapan antara resi Vasistha, guru dari dinasti Surya, dengan Dewa Indra mengenai keutamaan Raja Harishchandra. Resi Vasistha dengan bangga menyatakan bahwa Harishchandra adalah manusia paling jujur dan paling teguh pada sumpahnya yang pernah ada di muka bumi ini. Mendengar pujian tersebut, Resi Viswamitra yang terkenal dengan sifatnya yang mudah tersinggung dan keinginannya untuk menguji, merasa tertantang. Ia tidak sepenuhnya percaya bahwa ada manusia yang mampu mempertahankan kejujurannya dalam kondisi sesulit apapun. Oleh karena itu, Resi Viswamitra memutuskan untuk turun ke dunia dan menguji secara langsung keteguhan hati dan kejujuran Raja Harishchandra. Ia ingin membuktikan apakah pujian yang dilontarkan oleh Resi Vasistha itu benar adanya, ataukah hanya sekadar isapan jempol belaka. Ujian ini kelak akan menjadi salah satu cobaan terberat dalam hidup sang raja. Maka dimulailah serangkaian ujian yang dirancang oleh Resi Viswamitra untuk menggoyahkan pendirian Raja Harishchandra. Ujian-ujian ini tidak hanya akan menguji kejujurannya, tetapi juga kesabarannya, ketabahannya, dan rasa kemanusiaannya. Resi Viswamitra yakin bahwa dengan tekanan yang cukup berat, setiap manusia pasti akan goyah dan meninggalkan prinsip-prinsipnya. Namun, ia belum mengetahui betapa dalamnya komitmen Raja Harishchandra terhadap jalan kebenaran yang telah menjadi pedoman hidupnya selama ini. Suatu hari, ketika Raja Harishchandra sedang berburu di hutan, ia mendengar suara jeritan wanita yang meminta tolong. Sebagai seorang satria yang menjunjung tinggi kehormatan dan kewajiban untuk melindungi yang lemah, sang raja segera bergegas menuju sumber suara tersebut. Ia tidak menyadari bahwa suara itu hanyalah tipu daya yang diciptakan oleh Resi Viswamitra untuk memancingnya. Ternyata, jeritan itu adalah ilusi yang diciptakan untuk mengganggu tapa para resi yang sedang mengabdi kepada Viswamitra. Viswamitra yang murka kemudian menampakkan diri di hadapan Harishchandra. Dengan penuh kemarahan, Resi Viswamitra menuduh Raja Harishchandra telah mengganggu ketenangan para pertapa dan menuntut pertanggungjawaban. Raja Harishchandra, yang merasa bersalah meskipun tidak sengaja, dengan rendah hati memohon maaf dan menawarkan untuk menebus kesalahannya dengan memberikan apapun yang diminta oleh sang resi. Inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Resi Viswamitra. Dengan licik, ia meminta seluruh kerajaan Ayodhya sebagai dana punya atau persembahan. Tanpa ragu sedikitpun, demi menepati kata-katanya, Raja Harishchandra menyanggupi permintaan tersebut. Kehilangan tahta dan istana bukanlah akhir dari ujian sang raja. Setelah menyerahkan kerajaannya, Resi Viswamitra kemudian menuntut dakshina, yaitu semacam upeti atau hadiah tambahan yang harus diberikan setelah melakukan persembahan besar. Raja Harishchandra, yang kini tidak lagi memiliki harta benda, kebingungan.
Namun, Resi Viswamitra tidak mau tahu dan memberikan batas waktu tertentu bagi sang raja untuk melunasi dakshina tersebut. Jika tidak, ia akan mengutuk Harishchandra. Maka, dengan berat hati, Raja Harishchandra beserta Permaisuri Taramati dan Pangeran Rohidas meninggalkan Ayodhya, memulai perjalanan hidup yang penuh penderitaan. Mereka berjalan kaki tanpa alas, tanpa bekal, menuju kota suci Kashi atau Varanasi, dengan harapan dapat menemukan cara untuk melunasi hutang dakshina kepada Resi Viswamitra. Perjalanan itu sungguh berat, penuh dengan lapar, dahaga, dan kelelahan. Namun, keteguhan hati Raja Harishchandra tidak goyah. Ia tetap berpegang pada janjinya dan percaya bahwa jalan kebenaran akan selalu menuntunnya, meskipun harus melalui cobaan yang paling getir sekalipun. Permaisuri Taramati dan Pangeran Rohidas pun dengan tabah mendampingi sang raja, menunjukkan kesetiaan dan kekuatan cinta keluarga yang luar biasa. Di sepanjang perjalanan, berbagai godaan dan kesulitan terus menghadang. Namun, Raja Harishchandra tetap memegang teguh prinsip kejujurannya. Ia tidak pernah mengeluh atau menyesali keputusannya. Baginya, kehormatan dan janji adalah hal yang lebih berharga daripada harta dan tahta. Ia yakin bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang senantiasa berusaha berjalan di atas kebenaran. Keyakinan inilah yang memberinya kekuatan untuk terus melangkah, menghadapi segala rintangan yang menghadang di depan mata. Setibanya di Kashi, kota yang dianggap suci dan menjadi pusat peradaban, kenyataan pahit masih terus mengikuti Raja Harishchandra. Batas waktu untuk membayar dakshina kepada Resi Viswamitra semakin dekat. Dalam keputusasaan untuk mendapatkan uang, dan setelah melalui pertimbangan yang sangat berat serta perdebatan batin yang menyiksa, Raja Harishchandra terpaksa mengambil keputusan yang paling memilukan dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk menjual permaisuri tercintanya, Dewi Taramati, dan putranya yang masih kecil, Pangeran Rohidas. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, Raja Harishchandra membawa istri dan anaknya ke pasar budak. Air mata tak terbendung mengalir di pipinya saat ia menawarkan orang-orang yang dicintainya kepada para pembeli. Dewi Taramati, dengan kebesaran jiwanya, menerima nasib tersebut dengan tabah demi membantu suaminya menepati janji. Ia berusaha tegar di hadapan Pangeran Rohidas yang masih belum sepenuhnya mengerti tragedi yang menimpa keluarga mereka. Pemandangan itu sungguh menyayat hati siapa saja yang menyaksikannya. Akhirnya, seorang Brahmana membeli Dewi Taramati untuk dijadikan pembantu di rumahnya. Pangeran Rohidas, yang tidak mau terpisah dari ibunya, ikut serta bersama sang Brahmana. Meskipun harga yang didapatkan dari penjualan istri dan anaknya masih belum cukup untuk melunasi seluruh dakshina, setidaknya sebagian hutang dapat terbayar. Raja Harishchandra merasakan pedih yang tak terperi, melihat keluarganya tercerai-berai karena sumpahnya. Namun, ia sadar bahwa ini adalah bagian dari ujian yang harus ia jalani. Perpisahan itu adalah momen yang paling menyakitkan. Pelukan terakhir, isak tangis, dan lambaian tangan mengiringi kepergian Dewi Taramati dan Pangeran Rohidas. Raja Harishchandra berdiri mematung, menatap nanar kepergian mereka hingga hilang dari pandangan. Ia merasakan kehampaan yang luar biasa, namun tekadnya untuk tetap jujur dan menepati janji tidak pernah surut. Ia percaya bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan setiap ujian pasti ada hikmahnya. Kesedihan yang mendalam menyelimuti hati Raja Harishchandra. Namun, ia tidak membiarkan dirinya larut dalam keputusasaan. Ia masih memiliki sisa hutang dakshina yang harus dilunasi kepada Resi Viswamitra. Dengan sisa tenaga dan semangat yang ada, ia bertekad untuk mencari cara lain agar dapat memenuhi janjinya, meskipun itu berarti ia harus mengorbankan dirinya sendiri. Ia terus berdoa memohon kekuatan dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa agar dapat melalui cobaan ini. Setelah menjual istri dan anaknya, Raja Harishchandra masih belum memiliki cukup uang untuk melunasi sisa dakshina kepada Resi Viswamitra. Dalam keadaan putus asa dan terhimpit, ia akhirnya memutuskan untuk menjual dirinya sendiri sebagai budak. Ia menawarkan dirinya kepada siapa saja yang mau membelinya. Akhirnya, seorang candala, penjaga tempat pembakaran mayat atau smasyana di Kashi, yang bernama Verbahu, dalam beberapa versi disebut sebagai penguasa para candala, bersedia membelinya. Pekerjaan sebagai penjaga tempat pembakaran mayat
adalah pekerjaan yang dianggap paling rendah dan hina dalam tatanan masyarakat pada masa itu. Tugasnya adalah mengurus mayat-mayat yang akan dikremasi, mengumpulkan kayu bakar, dan memungut biaya kremasi dari keluarga yang berduka. Raja Harishchandra, yang dulunya adalah seorang penguasa agung yang hidup dalam kemewahan dan kehormatan, kini harus menjalani kehidupan yang sangat kontras. Ia harus berhadapan dengan kematian setiap hari, dikelilingi oleh asap dan bau mayat terbakar. Meskipun pekerjaannya sangat berat dan hina, Raja Harishchandra menjalaninya dengan penuh ketekunan dan kejujuran. Ia tidak pernah mengeluh atau merasa malu dengan kondisinya. Ia tetap memegang teguh prinsip-prinsip Dharma, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Setiap sen yang ia terima dari hasil kerjanya, ia sisihkan untuk membayar sisa dakshina kepada Resi Viswamitra. Ia bekerja siang dan malam tanpa kenal lelah, hanya dengan satu tujuan, menepati janjinya. Hari-hari berlalu dengan lambat di tempat pembakaran mayat. Raja Harishchandra harus menyaksikan berbagai macam pemandangan yang menyedihkan. Ia melihat kesedihan keluarga yang ditinggalkan, tangisan anak-anak yang kehilangan orang tua, dan keputusasaan orang-orang yang miskin. Semua itu semakin menempa jiwanya dan memperkuat keyakinannya akan pentingnya kebenaran dan kasih sayang. Ia belajar banyak tentang hakikat kehidupan dan kematian selama menjalani profesi tersebut. Meskipun hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, Raja Harishchandra tidak pernah melupakan identitas sejatinya sebagai seorang yang berpegang pada kebenaran. Ia tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Kisah keteguhannya ini, meskipun dalam diam dan keterasingan, sejatinya adalah sebuah pelajaran berharga tentang integritas dan ketabahan yang tak tergoyahkan oleh badai kehidupan sekeras apapun. Sementara itu, Dewi Taramati dan Pangeran Rohidas menjalani kehidupan yang sulit sebagai pelayan di rumah Brahmana yang membelinya. Suatu hari, ketika Pangeran Rohidas sedang mengumpulkan bunga untuk keperluan upacara keagamaan tuannya, ia tidak sengaja digigit oleh seekor ular berbisa. Racun ular itu begitu cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan tak lama kemudian, pangeran kecil itu menghembuskan nafas terakhirnya. Kematian putranya yang tiba-tiba ini menjadi pukulan terberat bagi Dewi Taramati. Dengan hati yang hancur dan air mata yang tak henti mengalir, Dewi Taramati membawa jenazah putranya, Rohidas, ke tempat pembakaran mayat di Kashi. Ia tidak memiliki uang sepeser pun untuk membayar biaya kremasi. Dalam kesedihannya yang mendalam, ia berjalan terhuyung-huyung menuju smasyana, berharap ada belas kasihan bagi dirinya dan putranya yang telah tiada. Ia tidak menyadari bahwa penjaga tempat pembakaran mayat itu adalah suaminya sendiri, Raja Harishchandra. Ketika Dewi Taramati tiba di tempat pembakaran mayat, ia bertemu dengan penjaga yang bertugas. Karena penampilannya yang lusuh dan wajah yang tertutup debu serta kesedihan, Raja Harishchandra pada awalnya tidak mengenali istrinya sendiri. Sebaliknya, Dewi Taramati juga tidak langsung mengenali suaminya yang telah banyak berubah karena penderitaan dan pekerjaan kasarnya. Suasana duka menyelimuti pertemuan yang tidak disengaja itu. Raja Harishchandra, sebagai penjaga yang setia pada tugasnya, meminta Dewi Taramati untuk membayar biaya kremasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa melakukan kremasi tanpa adanya pembayaran, karena ia terikat sumpah kepada tuannya, Sang Chandala, untuk tidak membebaskan biaya kremasi kepada siapapun. Dewi Taramati, yang tidak memiliki apapun, memohon belas kasihan. Ia menceritakan kemalangannya dan memohon agar putranya dapat dikremasi dengan layak. Saat itulah, melalui suara dan cerita pilu sang istri, Raja Harishchandra mulai mengenali Dewi Taramati. Dan ketika Dewi Taramati melihat lebih jelas wajah penjaga itu di bawah cahaya obor, ia pun akhirnya menyadari bahwa pria di hadapannya adalah suaminya yang telah lama hilang. Betapa terkejut dan sedihnya mereka berdua. Namun, ujian belum berakhir di sana. Raja Harishchandra tetap dihadapkan pada dilema antara tugas dan sumpahnya kepada Sang Chandala, dengan kasih sayangnya sebagai seorang ayah dan suami. Pertemuan kembali antara Raja Harishchandra dan Dewi Taramati di tengah tragedi kematian putra mereka adalah puncak dari ujian yang mereka hadapi. Raja Harishchandra, meskipun hatinya hancur melihat jenazah putranya dan kesedihan istrinya, tetap berusaha tegar dan menjalankan tugasnya. Ia menjelaskan kepada Dewi Taramati bahwa ia tidak bisa melanggar sumpahnya kepada tuannya untuk membebaskan biaya kremasi.
Ia terikat oleh janji dan kewajiban. Dewi Taramati, dalam keputusasaan-nya, menawarkan satu-satunya harta yang masih dimilikinya, yaitu sepotong kain sari yang ia kenakan, sebagai pembayaran biaya kremasi. Ia rela melepaskan kehormatannya demi pengabdian terakhir untuk putranya. Raja Harishchandra merasakan dilema yang luar biasa. Di satu sisi, ia adalah seorang ayah yang berduka dan seorang suami yang mengasihi. Di sisi lain, ia adalah seorang pekerja yang terikat sumpah dan seorang raja yang selalu menjunjung tinggi kebenaran dan janji. Saat Raja Harishchandra hendak mengambil kain sari dari Dewi Taramati sebagai tanda pembayaran, sebuah keajaiban terjadi. Langit tiba-tiba menjadi terang benderang, dan para dewa, dipimpin oleh Dewa Wisnu, Dewa Brahma, dan Dewa Siwa, beserta Resi Viswamitra sendiri, menampakkan diri di hadapan mereka. Ternyata, semua penderitaan dan cobaan yang dialami oleh Raja Harishchandra dan keluarganya adalah bagian dari ujian yang agung untuk membuktikan keteguhan iman dan kejujurannya. Resi Viswamitra kemudian mengakui bahwa ia telah salah menilai Raja Harishchandra. Ia sangat terkesan dengan ketabahan, kejujuran, dan kepatuhan sang raja terhadap Dharma, bahkan dalam situasi yang paling sulit dan menyakitkan sekalipun. Ia menyatakan bahwa Raja Harishchandra telah lulus ujian dengan gemilang dan membuktikan bahwa dirinya adalah manusia paling jujur dan paling teguh pada sumpahnya. Pujian Resi Vasista terbukti benar adanya. Para dewa pun memuji keagungan jiwa Raja Harishchandra. Mereka menghidupkan kembali Pangeran Rohidas dari kematian, mengembalikan kesehatan dan kekuatannya seperti sedia kala. Kebahagiaan yang tak terkira menyelimuti keluarga kerajaan itu. Air mata kesedihan kini berganti menjadi air mata keharuan dan syukur. Ujian terberat telah berhasil mereka lalui, dan buah dari kesabaran dan keteguhan iman akhirnya mereka petik. Setelah Pangeran Rohidas dihidupkan kembali oleh para dewa, Resi Viswamitra dengan tulus meminta maaf kepada Raja Harishchandra atas segala penderitaan yang telah ia timpakan. Ia mengakui bahwa tujuannya semata-mata adalah untuk menguji keteguhan hati sang raja, dan kini ia menyaksikan sendiri betapa luhurnya budi pekerti Harishchandra. Sebagai tanda penyesalan dan pengakuan atas keagungan Harishchandra, Resi Viswamitra mengembalikan kerajaan Ayodhya beserta seluruh kemegahannya kepada sang raja. Para dewa yang hadir turut memberikan berkah dan pujian kepada Raja Harishchandra. Dewa Wisnu, Dewa Brahma, dan Dewa Siwa memuliakan ketabahannya dalam menghadapi cobaan dan kesetiaannya pada jalan kebenaran. Mereka menyatakan bahwa Raja Harishchandra adalah teladan bagi seluruh umat manusia dan layak mendapatkan tempat terhormat di Swarga Loka. Kisah pengorbanan dan kejujurannya akan dikenang sepanjang masa sebagai bukti bahwa kebenaran akan selalu menang. Dengan kembalinya kerajaan, Raja Harishchandra tidak lantas menjadi sombong atau pendendam. Ia menerima kembali tahtanya dengan rendah hati dan penuh rasa syukur. Ia memaafkan Resi Viswamitra dan menganggap semua yang terjadi sebagai pelajaran berharga dalam hidupnya. Rakyat Ayodhya menyambut kembalinya raja mereka dengan sukacita yang luar biasa. Mereka telah lama merindukan kepemimpinan yang adil dan bijaksana dari Raja Harishchandra. Pemerintahan Raja Harishchandra kembali membawa kedamaian dan kemakmuran bagi Ayodhya. Ia memerintah dengan lebih bijaksana, berbekal pengalaman pahit yang telah dilaluinya. Kasih sayangnya kepada rakyat semakin besar, dan ia semakin tekun dalam menjalankan roda pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip Dharma. Dewi Taramati dan Pangeran Rohidas pun menjadi sumber inspirasi bagi rakyat, sebagai simbol ketabahan dan kesetiaan keluarga. Kejayaan Raja Harishchandra tidak hanya diakui di dunia manusia, tetapi juga di alam para dewa. Namanya harum sebagai lambang kejujuran abadi. Ia telah membuktikan bahwa integritas adalah harta yang paling berharga, yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan duniawi maupun ditukar dengan kesenangan sesaat. Kebenaran, meskipun terkadang terasa pahit dan sulit untuk dipertahankan, pada akhirnya akan membawa kepada kemuliaan sejati. Setelah masa pemerintahannya yang penuh kebajikan berakhir dan Pangeran Rohidas telah dewasa serta siap untuk menggantikannya, Raja Harishchandra mendapatkan anugerah yang luar biasa dari para dewa. Dewa Indra, penguasa Swarga Loka, datang menjemputnya secara pribadi untuk naik ke surga bersama dengan tubuh kasarnya, sebuah kehormatan yang sangat langka diberikan kepada manusia.
Ini adalah pengakuan tertinggi atas segala kebajikan dan keteguhan iman yang telah ditunjukkan oleh Raja Harishchandra sepanjang hidupnya. Namun, ketika tawaran itu datang, Raja Harishchandra menunjukkan sekali lagi keluhuran budinya. Ia merasa tidak pantas untuk menikmati kebahagiaan di Swargaloka sendirian. Sementara rakyatnya yang setia, yang telah ikut merasakan suka dan duka bersamanya, harus tertinggal di dunia. Ia mengajukan permohonan kepada Dewa Indra agar seluruh rakyatnya yang telah berbuat baik dan setia kepadanya juga diizinkan untuk ikut bersamanya ke Swargaloka. Dewa Indra pada awalnya menolak permintaan tersebut, karena masuk ke Swargaloka adalah anugerah individual berdasarkan karma masing-masing. Namun, Raja Harishchandra tetap bersikukuh. Ia menyatakan bahwa kebahagiaan sejatinya adalah bersama rakyat yang dicintainya. Ia bahkan rela untuk tidak masuk Swargaloka jika rakyatnya tidak diizinkan ikut. Kegigihan dan kasih sayang Raja Harishchandra yang begitu besar kepada rakyatnya ini membuat para dewa terenyuh. Melihat ketulusan dan kesetiaan Raja Harishchandra yang tiada tara, dan atas karunia yang maha kuasa yang diwujudkan melalui para dewa, akhirnya Dewa Indra mengabulkan permohonan tersebut, dengan syarat bahwa hanya mereka yang telah mengumpulkan cukup pahala kebajikan yang dapat ikut. Maka, Raja Harishchandra beserta sebagian besar rakyatnya yang setia dan berbudi luhur naik ke Swargaloka bersama-sama. Ini adalah sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana seorang raja membawa serta rakyatnya ke surga. Peristiwa ini semakin mengukuhkan nama Raja Harishchandra sebagai pemimpin yang agung dan penuh kasih. Ia tidak hanya memikirkan kebahagiaan dirinya sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang-orang yang dipimpinnya. Kesetiaannya kepada rakyat adalah cerminan dari jiwanya yang mulia, yang selalu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kisahnya menjadi inspirasi abadi tentang kepemimpinan yang melayani dan mengayomi. Kisah Raja Harishchandra terus hidup dari generasi ke generasi di India dan berbagai belahan dunia, menjadi salah satu epos paling penting yang mengajarkan nilai-nilai luhur. Legenda ini bukan sekadar cerita pengantar tidur, melainkan sebuah cerminan mendalam tentang kekuatan kejujuran, keteguhan iman, pengorbanan, dan pentingnya menepati janji. Setiap babak dalam kehidupannya, mulai dari kemakmuran hingga penderitaan yang paling dalam, memberikan pelajaran berharga tentang hakikat kemanusiaan. Nama Harishchandra, yang berarti memiliki kemuliaan emas atau kemegahan laksana bulan, terbukti selaras dengan karakter dan perjalanannya. Emas diuji dengan api, dan kemuliaan sejati seseorang teruji melalui cobaan hidup. Raja Harishchandra telah melalui ujian api penderitaan dan keluar sebagai emas murni yang tak ternilai harganya. Kemegahannya bukanlah terletak pada tahta atau harta, melainkan pada keteguhan jiwanya yang tak tergoyahkan oleh badai kehidupan. Warisan utama dari kisah ini adalah penekanan pada satya, atau kebenaran sebagai nilai tertinggi. Raja Harishchandra rela kehilangan segalanya, kerajaannya, keluarganya, bahkan kebebasannya sendiri, demi mempertahankan sumpahnya dan kejujurannya. Ia menunjukkan bahwa integritas pribadi jauh lebih berharga daripada semua kemewahan duniawi. Pengorbanannya menjadi simbol bahwa jalan kebenaran mungkin penuh duri, namun pada akhirnya akan membawa kepada kemuliaan abadi. Kisah ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan, baik kesetiaan kepada janji, kesetiaan dalam keluarga, maupun kesetiaan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Dewi Taramati adalah contoh istri yang setia dan tabah. Pangeran Rohidas adalah anak yang berbakti, dan Raja Harishchandra adalah pemimpin yang rela berkorban demi rakyatnya. Ikatan kasih sayang dan saling mendukung dalam keluarga menjadi kekuatan mereka dalam menghadapi cobaan. Hingga kini, legenda Raja Harishchandra terus diceritakan dalam berbagai bentuk seni, mulai dari pertunjukan teater, film, hingga cerita rakyat. Maknanya tetap relevan di setiap zaman, mengingatkan kita semua akan pentingnya memegang teguh prinsip kebenaran dan kebajikan dalam menjalani kehidupan. Kisahnya adalah sumber inspirasi yang tak lekang oleh waktu, mengajak kita untuk merenungkan kembali nilai-nilai fundamental yang membentuk karakter dan peradaban manusia. Kisah Raja Harishchandra mengajarkan kepada kita bahwa kejujuran dan kesetiaan pada janji adalah nilai yang paling mulia. Meskipun harus menghadapi cobaan dan penderitaan yang luar biasa berat, mempertahankan kebenaran pada akhirnya akan membawa kepada kehormatan dan kebahagiaan sejati. Pengorbanan demi memegang teguh prinsip adalah wujud dari kekuatan karakter yang sesungguhnya,
Dan Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa akan memberikan pertolongan serta mengangkat derajat orang-orang yang sabar dan berpegang pada jalan kebenaran. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.